Hai guys, balik lagi bareng gue Evan. Udah pada tahu kan kalau Honor sudah resmi comeback ke market Indonesia. Brand premium dari China yang dulunya adalah sub-brand dari Huawei. Honor comeback dengan membawa semua banyak banget line up produk terbaru mereka ke pasar Indonesia. Kita juga udah cobain tes langsung dan udah buatin video unboxingnya di YouTube channel kita. Tapi kayaknya kita masih belum bahas detail ya untuk spek dan fitur-fitur dari setiap produk terbarunya mereka. Yang pertama, ini adalah produk dari Honor yang sangat paling berkesan untuk kita. Ini adalah Honor X9C 5G. Ya, gimana nggak berkesan ya? Ini adalah handphone dengan desain yang super mewah banget dan cakep, tapi sungguh sangat membuat kita kaget banget. Jadi ceritanya saat waktu itu kita diundang Honor di acara hands-on-nya mereka, ternyata Honor X9C ini walaupun disiksa habis-habisan dengan brutal, tapi ternyata dia masih bisa bertahan dan gak ada masalah setelah disiksa sedikit pun. Tapi karena kita masih penasaran, kita sampai cobain sendiri, buat video sendiri untuk nyiksa sendiri si Honor X9C ini. Untuk videonya juga udah ada di YouTube kita ya. Kemarin itu kita tesnya ekstrim banget. Mulai dari kita banting beberapa kali dari posisi layarnya yang menghadap ke bawah langsung kayak gini, sampai kita rebus di suhu ekstrim di tempat hotpot. Iya, di tempat hotpot guys, kita langsung jeburin aja si Honor X9C ini kemarin. Sampai kita jadiin palu untuk maku. Dan anehnya, hasilnya masih baik-baik aja. Semuanya masih bisa berfungsi dengan normal. Memang gila sih ini ya. Build quality-nya tuh sangat-sangat jempolan dan luar biasa banget. Gak heran karena Honor X9C ini udah punya Red IP65M. Plus punya sertifikasi drop resistant sampai 2 meter. Gue sampai bingung, kok bisa ya Honor buat HP mewah tapi juga kuat banget di waktu bersamaan. Sekarang kita fokus ke bahas speknya aja nih langsung. Honor X9C ini dijual di harga 4,5 jutaan. Dengan berbagai benefit yang bisa kalian dapatkan selama masa pre-ordernya. Dengan harga 4,5 jutaan, kalian udah bisa dapetin HP tangguh dengan desain yang mewah, cantik, dan elegan. Iya, dengan harga hanya 4,5 juta. Juga dengan desain layar melengkung kayak gini. Layarnya berjenis AMOLED 6,78 inch, 120 Hz dengan resolusi Full HD, dan maksimal brightness-nya ada di 4000 nits. Kualitas layarnya ini luar biasa cakep banget kualitasnya. Punya kerapatan pixel yang tinggi, warnanya vivid dan detailnya yang sangat tajam. Pastinya udah enak banget untuk digunakan untuk nonton film ataupun main game. Bikin mata betah banget dan nggak mudah lelah. Untuk proteksi layarnya, dia pakai teknologi Ultra Deep Reinforced Glass yang sesuai klaimnya, kalau layarnya ini kuat banget, tahan banget segala goresan. Kita udah buktiin sendiri nih untuk ketahanan layarnya dan tidak mudah pecah. Biarpun udah kita siksa sedemikian kejamnya kayak kemarin ya, layar ini masih survive. Layarnya ini juga menjadi tempat fingerprint sensor dengan respon yang akurat dan responsif. Untuk prosesornya, pastinya udah pakai prosesor dari Snapdragon Series 6 Gen 1 dengan RAM 12 GB dengan internal storage di 256 GB. Untuk skor Antutunya udah hampir tembus di angka 600.000. Untuk OS-nya pakai Magic OS versi 8 dan segera dapat update ke Magic OS versi 9. Mungkin karena optimasi OS-nya yang sangat maksimal, jadi untuk penggunaan daily-nya itu sangat gesit dan minim lag. Pokoknya satset banget dan smooth banget deh ini performance-nya. Buka berbagai aplikasi dan multitask beberapa aplikasi rasanya tuh ngebut banget. Untuk HP di kelas harganya ini, kita sangat puas banget ya untuk performanya. Performa gamingnya juga udah bisa diandalkan banget nih. Untuk mainin game PUBG, experience yang diberikan udah sangat nyaman dan lancar banget. Frame drop saat bermain game PUBG ini tidak kita temukan sama sekali ya. Dan pastinya semua HP Honor sudah support Google Service dan Play Store secara resmi dan sudah terinstall dari awal kita beli unitnya. Pokoknya semua layanan Google tuh dapat berjalan dengan lancar seperti HP Android pada umumnya. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk hal ini ya pastinya. Magic OS di Honor ini juga udah dilengkapi banyak fitur seru. Ada fitur Magic Capsule, ini mirip Dynamic Island di iOS ya.
untuk menampilkan indikator di notes mungilnya ini. Ada juga fitur yang jadi fitur favorit kita, namanya Magic Ring. Ini adalah fitur yang sangat-sangat gue suka banget di fitur favorit kita, yang fungsinya sebagai jembatan untuk menghubungkan device hunter lainnya seperti HP, laptop, dan tablet untuk dapat menggunakan fitur Magic Ring-nya ini untuk screen sharing, mirroring ke laptop atau tablet kita. Atau bisa juga untuk memindahkan dan mengirim data ke sesama perangkat hunter dengan seamless dan prosesnya sangat-sangat cepet banget. Dan ini saat kita cobain fitur si Magic Ring-nya, prosesnya berjalan dengan sangat cepat dan lancar. Experience yang diberikan udah mantap banget sih dengan fitur Magic Ring-nya ini. Fitur-fitur AI-nya juga udah ada nih di Hunter X9C. Mulai dari fitur AI Magic Eraser untuk menghapus objek di foto, dan ada AI Magic Portal. Ini sangat memudahkan banget ya untuk memindahkan konten yang kita pilih ke shortcut menu lain secara praktis dan pastinya seamless banget. Untuk speakernya, Hunter X9C sudah dilengkapi dengan dual speaker stereo yang volumenya bisa sampai 300%. Iya, 300%. Tapi sayangnya di Hunter X9C ini nggak tersedia slot micro SD ya. Nah, untuk kameranya, Hunter X9C punya kamera utama di 108 megapiksel dengan bukaan di f1.8 dan ada kamera ultrawide 5 megapiksel dengan bukaan f2.2. Untuk kamera selfie-nya ada di 16 megapiksel. Hasil kamera utamanya ini bisa diandalkan, dynamic range-nya tuh luas banget dengan tone warna yang vivid dan ready untuk dipost di sosial media. Detail fotonya juga bisa diambil dengan tajam. Hasil foto low light-nya juga sama cakepnya nih. Noise-nya minim dan shadow di fotonya masih bisa terekspos dengan baik. Pastinya ini semua karena sudah ada OIS di kamera utamanya. Untuk hasil kamera ultrawide-nya hasilnya sudah cukup oke ya. Pastinya emang nggak setajam hasil kamera utamanya. Untuk hasil kamera selfie-nya juga udah cukup oke ya untuk hasilnya. Kalau ini di resolusi Full HD 60 fps pakai Hunter X9C, dia bisa di 4K ya, tapi sekarang kita lagi tesnya di Full HD 60 fps. So gimana guys untuk hasil videonya nih? Untuk HP yang nyamar jadi HP cantik ya, karena dia tuh punya kekuatan yang luar biasa kuat banget, kayak HP yang buat di outdoor gitu, tapi ternyata bodinya ini cakep banget. Kalau ini di resolusi 4K 30 fps, untuk 4K-nya dia maksimal di 30 fps ya. Dia belum bisa di 60 untuk 4K-nya. Yap, gimana guys untuk hasil perekaman videonya dari Hunter X9C di resolusi 4K. Oke, kalau ini adalah hasil kamera depan dari Hunter X9C. Sekarang kita lagi rekamnya ini di resolusi Full HD 30 fps guys. Dan sekarang di belakang gue ini ada matahari. Udah sore, udah mau jam 5-an. Dan kayak gini kalau kondisinya, kalau disorot langsung sinar matahari dari sisi kanan gue. Gimana guys kalau menurut kalian nih untuk hasil audionya dari Hunter X9C ini? Ini dia yang jadi kelebihan mutlak dari Hunter X9C 5G. Kapasitas baterainya. Dia somak aja sampai kasih Hunter X9C ini ranking 1 untuk ketahanan baterainya. Menjadikan Hunter X9C ini jadi baterai HP paling awet di dunia. Sampai video ini kita buat ya. Bodinya tuh padahal tipis, cuma di 8 mm aja. Tapi karena baterainya sudah pakai teknologi terbaru, silikon karbon, dengan kapasitas jumbo di 6600 mAh, dengan input pengecasan di 66 watt, kalian udah bisa tahu lah ya. Hasilnya gimana nih? Kombinasi maut antara kapasitas baterai jumbo plus prosesor low energy dari Snapdragon. Ini sih kita sangat amazed banget ya sama performa dari baterainya. Kita bisa full menggunakan Hunter X9C ini selama 2 hari tanpa perlu di-charge. Gokil banget sih ini.
Contohnya kita charge full 100% di jam 10 pagi. Dan sampai besoknya jam 8 malam, baterainya ini guys, baterainya masih nyisa dan bisa bertahan di angka 15%. Dengan pemakaian kita yang intens dan termasuk berat ya. Untuk kita playback film dan main PUBG di settingan tertinggi. Ini sih luar biasa banget sih untuk performa dari baterainya. Nah, untuk pengecasannya dari 20% ke 100% itu cuma butuh waktu di 41 menit aja. Ngebut banget untuk baterai yang kapasitasnya sejumbo ini guys. Sekarang kita lanjut ke HP flagshipnya Honor Magic V3 yang dijual di harga 25 juta kurang 1000. Dan kalian bisa dapat benefit sampai 7,5 juta selama masa pre-ordernya dari 14 sampai 21 Maret 2025. Ini luar biasa banget ya. Ini adalah HP lipat tertipis dan teringan yang pernah kita coba. Saat dibuka ketebalannya ini hanya di 4,3 mm aja. Bahkan saat di kondisi tertutup juga masih bisa tipis banget yang ada di 9,2 mm. Bahkan kalau kita bandingkan dengan iPhone 15 Pro Max, ini bisa dilihat ya, hampir lebih tipis di Honor Magic V3. Untuk beratnya juga ringan banget yang cuma ada di 226 gram. Untuk bodinya sudah pakai punya sertifikasi IP Red IPX8 yang bisa bertahan di kedalaman air 2,5 meter selama 30 menit. Jadi meskipun tipis dan ringan, Honor Magic V3 ini tetap punya build quality yang luar biasa banget. Karena saat di event hands-on Honor kemarin, Honor pede banget nih untuk nantangin kita untuk banting-banting si Honor Magic V3 ini. Dan hasilnya nggak ada masalah sama sekali sedikit pun. Desain keseluruhannya juga ganteng dan sangat terlihat eksklusif dengan finishing matte di frame bodinya dan warna satin yang premium di warna hijaunya ini. Kesan dan aura mahalnya tuh sangat terasa banget ya dari desain si Honor Magic V3 ini. Untuk spek cover display Honor Magic V3 juga udah cakep banget yang berjenis LTPO OLED seluas 6,3 inch 120Hz dengan resolusi Full HD dengan maksimal brightness di 5000 nits. Untuk cover displaynya punya proteksi Honor Anti-Scratch Nano Crystal Sheet yang katanya Honor layarnya ini 10 kali tahan gores dan 10 kali tahan banting. Dan Honor klaim kalau kita nggak perlu lagi menggunakan anti gores tambahan untuk di bagian cover displaynya ini. Sedangkan untuk layar bagian dalamnya, luasnya ini ada di 7,92 inch Full HD LTPO OLED 120Hz dengan maksimal peak brightness-nya ada di 1800 nits dan sudah support SDR10+. Untuk layar bagian dalamnya ini, Honor bilang kalau layarnya ini 5 kali lebih kuat dibandingkan layar HP lipat pada umumnya dengan lapisan anti gores nanoscale. Untuk kualitas layarnya, baik kualitas cover display ataupun layar internalnya, sama-sama bisa memberikan hasil yang impresif dan luar biasa cakep banget. Cakepnya juga sejalan dengan desain dari si Honor Magic V3 ini yang cakep banget. Selain punya dimensi yang tipis dan ringan, desain frame kamera Honor Magic V3 ini punya nama desain Octagon Dome yang juga terlihat elegan dan sangat klasik banget. Nah, untuk prosesornya, Honor Magic V3 pakai prosesor flagship Snapdragon 8 Gen 3 dengan kombinasi RAM 12GB dan internal storage-nya di 512GB. Untuk skor Antutunya tembus di angka 1,6 jutaan lebih. Untuk performa prosesornya kayaknya nggak perlu dibahas panjang lebar lagi ya. Karena pastinya ini dijamin udah sat-set ngebut banget. Honor Magic V3 sekarang hadir dengan versi Magic OS versi 9 dengan Android 15. Magic OS versi 9 di Honor Magic V3 ini punya banyak fitur menarik yang namanya Magic Portal. Jadi kita diberikan opsi shortcut aplikasi untuk konten yang sudah kita pilih mau kita drop di aplikasi apa aja. Ini fitur yang sangat berguna banget dan praktis. Nah, untuk fitur-fitur AI-nya juga udah ada dan lengkap banget nih di Honor Magic V3. Seperti ada face-to-face translation yang sangat berguna saat traveling, ada juga AI Photo Eraser, fitur AI untuk menghapus objek di foto, dan ada AI Honor Notes, fitur yang sangat berguna saat kita meeting. Fungsinya bisa mentranslate real-time conversation saat kita merekam suara. Untuk fitur Honor Magic Ring yang tadi kita bahas di Honor Extensi, juga pastinya ada juga di sini. Untuk screen sharing dan kirim data yang prosesnya sangat seamless dan cepat banget. Untuk sektor kameranya, Honor Magic V3 punya setup triple kamera. Kamera utamanya punya resolusi di 50 megapiksel dengan bukaan di f1.6 dengan OIS. Ada kamera periskop telefoto 50 megapiksel dengan 3,5 optical zoom dengan OIS juga, dan ada kamera ultrawide 40 megapiksel. Untuk kamera selfie di cover luar dan kamera di bagian dalamnya sama-sama punya setup di 20 megapiksel. Untuk hasil kamera utamanya udah cakep banget dan bisa diandalkan sesuai standar kamera HP flagship sekarang. Dynamic range fotonya sangat luas dan detailnya juga tajam banget.
Untuk hasil foto kamera periskop 3,5 kali zoomnya juga cakep banget. Hasilnya sangat detail dan super tajam banget. Karakter warna kamera periskopnya ini juga masih sesuai dengan hasil kamera utamanya nih untuk tone warnanya. Untuk hasil kamera ultrawide-nya juga sama cakepnya. Pokoknya hasil ketiga kamera utama dari Honor Magic V3 ini dijamin udah cakep banget dan bisa diandalkan. Untuk hasil kamera selfie 20 megapikselnya juga udah cukup oke ya hasilnya. Udah lebih dari cukup untuk penggunaan kita sehari-hari. Tapi kita juga bisa menggunakan kamera utamanya ini untuk selfie dengan menggunakan fitur cover screen preview seperti ini. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman dari Honor Magic V3 di resolusi 4K 60 fps. Jadi Honor Magic V3 adalah HP lipat pertama Honor di Indonesia. Sebagai HP flagshipnya juga yang sekarang masih pre-order. Jadi kalau kalian sekarang ikutan pre-ordernya, banyak banget bonus menarik yang bisa kalian dapatkan nih selama masa pre-ordernya. Wah, ini hasil videonya guys. Kalau yang gue lihat ini hasilnya cakep banget ya. Hasilnya smooth dan stabil banget nih. Ini di resolusi 4K 60 fps. Nah, kalau ini di resolusi Full HD 60 fps pakai Honor Magic V3. Dan ini kalau yang kita lihat ini warnanya ini cakep banget ya untuk perekamannya, warnanya vivid. Dynamic range-nya juga luas banget. Dynamic range dari videonya ini, shadow-shadownya nih bisa terekspos dengan baik banget. Detailnya juga tajam banget. Warnanya sih yang bener-bener cakep banget kalau menurut kita ya. Ini di resolusi Full HD 60 fps. Ya, dan ini juga stabil banget. Oke, kalau sekarang kita lagi cobain kamera selfie dari si Honor Magic V3. Ini kamera selfie 20 megapiksel yang posisinya ada di cover display dari si Honor Magic V3 ya. Ini sekarang kita rekamnya di resolusi Full HD di 60 fps. Jadi ini hasilnya smooth banget di 60 fps. Dia resolusi maksimalnya ada di 4K 30 fps. Ini dia untuk kamera selfie-nya, dia bisa di mode 0,8 atau bisa di normal di 1 kali kayak gini. Sekarang kita coba di 0,8, jadi lebih wide, lebih lebar ya untuk angle yang di capture-nya. Jadi biarpun bodinya ini super tipis, berkat teknologi silikon karbon, kapasitas baterainya ini masih bisa besar banget yang ada di 5150 mAh dengan input pengecasan di 66 watt dan bisa wireless charge juga di 50 watt. Jadi Honor Magic V3 ini bisa jadi pilihan menarik yang harus dipertimbangkan untuk kalian yang masih ragu dengan Huawei Mate X6 karena belum ada 5G, belum ada GMS, dan prosesornya bukan Qualcomm. Karena Honor Magic V3 sudah punya 3 hal penting tersebut. Sekarang kita bahas tabletnya. Ini dia Honor Pad 9 yang dijual di harga 4.799.000. Yang menariknya, harga segini udah termasuk dengan smart keyboardnya dan Honor Pencil. Ini sih super worth it banget ya untuk dibeli. Harga bonusnya aja udah ada di 2 jutaan sendiri. Ini Honor tuh sedekah apa gimana ya konsepnya? Honor Pad 9 punya luas layar di 12,1 inch dengan resolusi layar di 2,5K dengan jenis layar IPS. Refresh rate layarnya sendiri udah di 120 Hz. Prosesornya pakai Snapdragon 6 Gen 1 dengan RAM 8 GB dan memori internal di 256 GB. Skor Antutunya ada di angka 480 ribuan. Untuk penggunaan sehari-hari, performa prosesornya ini udah enak banget nih performanya. Untuk OS-nya, Honor Pad 9 punya OS Magic OS versi 8. Untuk fitur Magic Ring-nya, Honor Pad 9 juga tetap ada ya, yang hadir dengan fitur Honor Connect. Karena dimensi bodinya yang tipis dan ringan, jadi nyaman banget nih saat kita bawa pergi-pergi. Beratnya itu cuma di 555 gram aja, dengan ketebalan bodi di 6,9 mm. Bodinya juga solid banget dan terasa aura mahalnya nih, dengan material metal aluminium untuk bodinya. Untuk speakernya, Honor Pad 9 total punya 8 surround speaker dan 2 bottom firing speaker. Kualitas suaranya ini sangat luar biasa dan powerful banget untuk tablet di harga 4 jutaan. Ini sih mantap banget ya emang untuk kualitas speakernya.
Untuk kamera utamanya, Honor Pad 9 punya kamera 13 megapiksel dengan kamera selfie di 8 megapiksel. Untuk hasil kameranya masih cukup oke ya untuk standar sebuah tablet. Baterainya punya kapasitas di 8300 mAh dengan pengecasan di 35 watt. Handphone udah, tablet udah, dan sekarang giliran laptopnya yang akan kita bahas. Ini dia Honor MagicBook Art 14. Ini dia laptop yang bisa dibilang masih baru banget dirilis secara global ya. Harga resmi di Indonesianya ada di 24.999.000. Harganya sama ya dengan si Honor Magic V3 tadi. Saat di-launch pertama kali, laptop Honor ini lumayan viral dan menggemparkan. Karena apa? Coba kalian tebak di mana posisi kamera webcamnya. Yap, kamera webcamnya ini pakai sistem magnetik gini yang bisa dilepas pasang. Jadi posisi kameranya ini ada di samping kiri bodinya. Kita tinggal tekan di sini dan seketika langsung keluar kameranya. Kita bisa ambil dan kita bisa pasang di bagian atasnya sini. Ini semua pakai sistem magnetik ya. Inovasinya ini harus diakuin cerdas banget. Dan kalau kita mau masukin, kita tinggal tempel lagi dan langsung dorong ke dalam kayak gini. Dan bisa langsung tersimpan dengan rapi. Kameranya ini tersambung karena ada port pin-pinnya ini yang ada di laptop dan di kamera webcamnya ini. Kita sih jujur ya, kita tuh takjub banget dengan inovasi canggihnya ini dan menambah rasa aman dengan privasi yang dikasih Honor untuk kita. Efeknya, ukuran bezelnya ini tipis banget. Tebal bezelnya cuma di 2,2 mm aja dengan 97% screen to body ratio. Refresh rate layarnya juga udah di 120 Hz. Luas layarnya ini di 14,6 inch dengan resolusi 3,1K, berjenis OLED dan udah touchscreen. Kualitas layarnya ini menurut kita ini terlalu bagus ya. Sulit dijelaskan, kalian harus langsung lihat sendiri betapa bagusnya kualitas layar dari laptop ini guys. Detailnya itu super tajam, warnanya juga enak banget dilihat lama-lama. Kita kasih nilai 100 untuk layar MagicBook Art 14 ini. Beratnya juga ringan banget, cuma di 1 kg aja, dengan ketebalan di 1 cm. Material bodinya ini udah full metal aluminium ya. Efeknya, build quality bodinya ini super solid banget. Untuk kelengkapan portnya juga udah lengkap. Ada 2 port USB-C, audio jack 3,5 mm, port USB-A, dan ada port HDMI. Appreciate banget sama Honor. Meskipun ini bodinya tipis, tapi port yang diberikan masih sangat lengkap. Format keyboardnya juga sudah full size keyboard ya. Yang feel dan feedback keyboardnya ini terasa enak banget ketika diajak ngetik cepet. Dan ini kalian bisa lihat ya, size Magic Trackpad-nya ini sangat jumbo banget. Untuk trackpad-nya, ini materialnya udah dari kaca ya. Di keyboardnya ini juga kita sudah diberikan sensor fingerprint untuk sistem security-nya. Untuk prosesornya pakai Intel Core Ultra 5 Edition dengan RAM 16GB dan SSD di 1TB. Untuk OS Windows-nya hadir dengan Windows 11 Home Edition dan free Microsoft 365 selama 1 tahun. Untuk baterainya, Honor klaim baterainya ini bisa tahan 9,5 jam untuk 1 kali pengecasan. Jadi itu dia tadi review kita untuk line up produk Honor apa aja yang sudah resmi masuk di Indonesia. Mulai dari smartphone, tablet, sampai laptopnya ini. Kita sangat yakin Honor itu bisa banget nih untuk menjadi pemain besar di market segmen premium di Indonesia. Karena build quality produknya ini tuh sangat-sangat luar biasa dan solid banget. Inovasi dan harga yang ditawarkannya juga sangat bisa bersaing dengan segala kelebihan inovasi yang Honor punya. Jangan lupa ikutan PO-nya ya, karena bisa dapetin harga yang spesial banget dengan benefit bonus yang sangat worth it banget. Kalian bisa langsung order semua produk ini di Shopee Honor Indonesia. Atau bisa langsung aja datang ke Erafone atau Eraspace. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi di video ini ya guys. Oke, jadi sekian untuk video kali ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya guys. Thank you guys.